Shalom, selamat pagi. Kalau mendung gini enakan tidur ya Bapak Saudara ya. Makanya suasananya tenang gitu ya, ngantuk, nyaman dan lain sebagainya. Nah, tapi hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang sudah tadi kita baca bersama-sama Saudara. Dari kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kita akan mencoba menyelesaikannya sampai ke dengan ayat ke-33. Tadi kita sudah membaca sampai ayat ke-25 Saudara ya. Dan ayat 34-35 itu hanya bisa dikatakan brief untuk firman Tuhan yang akan datang minggu depan Bapak Saudara. Minggu depan kita akan belajar bersama-sama lagi. Ya, mungkin saya akan gunakan juga ketika akan beribadah di Liverpool Saudara memberitakan firman Tuhan di sana. Hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari Saudara, saya memberikan judul bersama-sama dengan kita akan belajar, judulnya adalah The Life Oasis. The Life Oasis Saudara, kita akan belajar apa sih sebetulnya maksud dari judul ini, The Life Oasis. Bapak Saudara, di dalam kehidupan kita semua pasti punya permasalahan, pergumulan. Saya mau sedikit bertanya nih Bapak Saudara, siapa di sini yang sepanjang kehidupannya Bapak Saudara tidak pernah ada pergumulan, permasalahan? Boleh angkat tangan? Gak ada nih Bapak Saudara. Gak tahu kalau mungkin yang gak pernah ada masalah gak datang ke gereja kali saudara ya. Jadi hari ini semuanya mengakui bahwa setiap kita punya permasalahan hidup. Di Indonesia saya pernah lihat sebuah restoran, saudara gak tahu apa yang maksud tujuannya, tapi di situ tuliskan seperti ini. Everyone has their own struggle. Setiap orang punya permasalahan hidup sendiri, permasalahannya, struggle-nya sendiri di dalam kehidupan. Mungkin dia pikir, mungkin tulisan itu tujuannya untuk kalau datang ke restorannya, masalahmu hilang, saudara. Banyak kan saudara ya orang-orang yang ketika banyak masalah, ketika stres, yang paling utama adalah apa? Pergi ke restoran makan enak. Beban-beban pikiran itu rasanya lega gitu ya dan lain sebagainya. Mungkin itu tujuannya, tetapi jelas kita setiap manusia yang hidup, berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, bekerja, dan melakukan hal-hal yang lain pasti punya permasalahan hidup. Dari yang kecil sampai yang besar, Bapak Saudara. Dan satu kesempatan di Indonesia, Saudara ya, ada satu status WhatsApp yang begitu viral. Bapak Saudara mungkin pernah dengar sampai masuk di website-website berita-berita nasional, Saudara. Beritanya seperti ini, wah kecil saudara, saya nggak kelihatan nih. Saya akan membacakan bagi Bapak Saudara di sana ya. Di sana ditulis tentang seorang anak yang masih 21 tahun kuliah saudara. Dia tulis seperti ini di statusnya, kemudian di repost sama meme gitu ya. Meme account Instagram, di Instagram kemudian jadi viral. Tulisannya seperti ini. Gue anak 21, maksudnya 21 tahun. Nggak nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu untuk mental health katanya. Semester 1 kemarin gue udah dihujanin materi sama tugas yang benar-benar banyak. Akibatnya waktu gue untuk healing sama self reward jadi kurang banget. Yang tadinya gue masih bisa nonton Netflix sama chat-chatan sama bestie, sekarang jadi susah banget. Gue kayaknya belum siap kuliah deh. Gue udah ngomong ke ortu kalau gue mau cuti dulu semester ini. Gue mau fokus healing selama 6 bulan ini. Wah, saudara ya. Tapi ortu gue malah gak setuju, bahkan gue dibilang manja. Gue bingung mau gimana, takutnya kalau paksain IPK-ku malah tambah anjlok. Gue juga susah komunikasiin ini ke ortu karena mereka gak aware soal mental health kayak gue. Gue mesti gimana? Ini nyata saudara ya, ada seorang anak ya di Indonesia, kuliah semester 1 21 tahun saudara. Sebenarnya cukup dewasa ya umurnya. Tapi ketika ada permasalahan, begitu banyak pekerjaan, tugas-tugas di kuliah gitu ya, langsung merasa bahwa mental health-nya rusak. Belum tahu ya kalau saudara ya, misalnya ada yang kuliah sambil kerja juga, mungkin lebih berat lagi saudara sebetulnya. Tetapi dia katakan mental health dan merusak saudara, makanya dia mau cuti. 6 bulan saudara, 6 bulan di Bali kalau kita lihat, kalau Bapak Saudara melihat beritanya gitu ya, dikatakan dia mau cuti ke Bali. Mau cuti apa liburan saudara, itu mau liburan tapi alasannya capek kuliah ya. Tetapi mungkin di dalam kehidupan kita seringkali ketika permasalahan itu datang, solusinya saudara adalah healing. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang. Healing, makan enak di restoran, jalan-jalan, nonton, shopping, healing saudara.
Tetapi apa buktinya saudara dalam kehidupan kita? Seringkali ketika kita pergi makan enak setelah permasalahan itu begitu banyak menimpa dalam kehidupan kita, begitu makanan itu selesai saudara, kita kembali kepikiran kan? Waduh, masih harus bayar rent, masih harus bayar listrik naik saudara, masih harus bayar ini dan itu. Aduh, anak ini gak nurut sama orang tua. Begitu banyak pergumulan dalam kehidupan kita yang gak akan bisa hilang saudara sebetulnya. Kalau kita menggunakan healing dalam tanda petik dalam kehidupan kita saudara. Tetapi bagian firman Tuhan ini saudara mau bersama-sama mengajak kita melihat bahwa ada sebuah pergumulan dalam kehidupan, tetapi ada solusi yang Tuhan tawarkan di dalam kisah ini. Bagi kita saudara, pergumulan hidup itu bagaikan kita berjalan di dalam padang gurun. Bapak saudara, Australia ini 70% katanya wilayahnya adalah padang gurun ya. Saya belum pernah lihat saudara, mungkin karena ya kebanyakan masih di kota ini. Tetapi kebanyakan saudara di padang gurun itu adalah tempat yang dimana tidak bisa ditempati atau dihidupi oleh makhluk hidup. Maka itu kenapa dikatakan walaupun Australia ini begitu besar, pulau yang begitu besar, saudara, benua yang bukan terlalu besar, tapi secara pulau itu pulau yang begitu besar, tetapi hanya 25% wilayahnya yang bisa ditempati. Karena sisanya gurun. Tetapi yang menarik saudara, di tengah-tengah gurun itu biasanya ada sebuah keunikan yang namanya oasis saudara, oase dalam bahasa Indonesia. Apa itu oasis? Oasis itu adalah bisa dikatakan saudara di daerah atau di tengah-tengah gurun atau padang pasir yang memiliki sumber air segar dan vegetasi. Oase merupakan simbol harapan dan kehidupan di tengah-tengah lingkungan yang keras dan tandus saudara. Di tengah-tengah gurun itu gak ada kehidupan saudara. Tetapi di tengah-tengah gurun yang tidak ada kehidupan, tidak ada harapan itu. Sebetulnya ada sebuah titik, ada lokasi di mana ada yang namanya oase. Oase itu adalah sumber air saudara sebetulnya yang kemudian membawa kehidupan di tengah-tengah gurun itu. Fungsinya untuk apa? Menjaga habitat yang ada di sana. Tumbuhan, tanaman dan lain sebagainya. Misalnya seperti gambar ini saudara ya, di tengah gurun, tapi kalau Bapak Saudara perhatikan itu ya, masih ada tempat tinggal di sana. Kenapa? Karena masih ada sumber air, masih ada tanaman dan lain sebagainya. Gurun yang gersang itu kemudian bisa memberikan kehidupan asal ada oase di tengah-tengahnya. Di dalam kehidupan kita saudara, oase itu juga atau oasis seringkali digunakan secara metafora untuk menggambarkan tempat perlindungan, ketenangan dan kegembiraan yang ditemukan di tengah-tengah situasi sulit di dalam kehidupan kita. Misalnya ketika seorang sedang mengalami masa sulit, tetapi kemudian menemukan dukungan, kenyamanan dari keluarga, teman, dan iman mereka, kita biasa menyebutnya dengan oasis kehidupan atau the life oasis saudara. Dan pada hari ini kita mau bersama-sama melihat bagaimana oasis itu ada di tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pergumulan, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Firman Tuhan berkatakan seperti ini, saudara, apa yang kita pelajari hari ini. Penyertaan dan janji Tuhan menjadi oase bagi orang percaya di tengah segala pergumulan hidup. Dalam setiap musim kehidupan kita bukan hanya untuk memampukan kita bertahan, tetapi untuk menjadi berkat. Ini adalah pesan yang akan kita pelajari hari ini, saudara. Minggu yang lalu kita belajar bersama-sama dengan Evangelis Wilson, dikatakan bahwa ciri-ciri orang percaya, saudara, orang Kristen, orang percaya adalah orang yang endure to the end, bertahan sampai akhir, saudara. Dan hari kita mau melihat bahwa kita gak mungkin bisa bertahan sendiri sampai akhir kalau kita tidak punya oase hidup itu, punya oase kehidupan, yaitu Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan yang barusan kita baca, saudara, yang tadi kita baca bersama-sama adalah bagian dalam kisah perjalanan Ishak. Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara membaca dalam firman Tuhan, begitu banyak nama Ishak sebetulnya disebutkan di dalam kitab Kejadian. Umurnya 180 tahun sampai dia meninggal, saudara. 5 tahun lebih panjang pada Abraham. Tetapi kalau Bapak Saudara baca, bagian firman Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh difokuskan atau ditujukan tentang kisah hidup Ishak itu sedikit banget. Kebanyakan dia hanya menjadi cameo, saudara. Menjadi peran pembantu di dalam kisah-kisah yang dalam Alkitab.
Misalnya untuk menyempurnakan kisah Abraham tentang janji Allah. Menceritakan tentang kisah Yakub dan Esau, saudara. Tetapi di bagian firman ini adalah satu-satunya, bisa dikatakan bagian firman Tuhan yang menceritakan betul-betul atau berfokus kepada Ishak sebagai tokoh utama di dalam kisahnya. Bapak saudara sudah membacanya bersama-sama tadi. Dan di situ sebetulnya ada 3 bagian besar di dalam perikop ini, saudara. Yang pertama adalah kisah Ishak dengan orang-orang Filistin part 1, saudara. Ini kalau dibikin film seru nih ya, trilogi, saudara, part 1-nya. Yang kedua adalah Ishak dan orang-orang Filistin part 2. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Dan yang ketiga adalah brief unit about Esau's marriage. Jadi cuma brief unit, jadi kisah kecil, gitu ya, brief untuk yang nanti bisa dipakai untuk kisah selanjutnya di pasal ke-27, 28 dan seterusnya, saudara. Di bagian firman Tuhan ini, saudara, kita bisa melihat bahwa Allah itu turut bekerja dalam kehidupan Ishak. Kalau kita membaca perlahan-lahan, saudara, kita bisa melihat keindahan bagian firman Tuhan ini. Bahwa ayat ini dimulai dengan sebuah pernyataan, saudara. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Bapak saudara, kalau saya membaca ya bagian-bagian lain, memang ini firman Tuhan ini memang spesifik ditujukan untuk kisah kehidupan Ishak. Dari awal kisahnya, kalau ini film, saudara ya, begitu dimulai filmnya, film itu langsung dimulai dengan sebuah konflik, permasalahan yang besar, saudara. Kenapa? Karena Ishak sedang dilanda dengan satu bencana yang namanya kelaparan, saudara. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan sebelumnya, saudara, Abraham itu dikatakan sebagai pribadi atau orang yang sangat kaya, yang berlimpah kekayaannya, emas, perak, gitu ya. Terus kemudian juga dengan ternak-ternaknya begitu banyak. Dan saya yakin dan percaya kalau kita membaca di pasal ke-25 yang kemarin kita skip sebetulnya ya, kita akan melihat bahwa di sana, saudara, itu ada penyerahan warisan atau berkat daripada Abraham kepada Ishak. Ada warisan yang diserahkan. Artinya apa, saudara? Pada waktu itu Ishak itu juga di dalam keadaan yang kaya sebetulnya sebelum dia masuk kembali atau berangkat sedikit bergeser ke Gerar, gitu ya. Dia adalah orang yang kaya sebetulnya, tetapi permasalahan hidup, saudara, itu tidak pandang bulu. Mau orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan atau kurang berpendidikan dan lain sebagainya, semua punya permasalahan. Dan ini diizinkan Tuhan untuk boleh terjadi, saudara. Bangsa Israel dikatakan oleh Tuhan adalah bangsa kepunyaan Allah, umat pilihannya, kesayangannya. Dan mereka, bahwa saudara, Abraham, Ishak, dan Yakub ini adalah bapak-bapak leluhur dari bangsa Israel. Yang artinya apa, saudara? Tuhan pasti menjaga, memelihara mereka, mengasihi mereka. Tetapi bagaimana orang yang dikasihi Tuhan sedemikian rupa masih diizinkan Tuhan untuk boleh merasakan pergumulan di dalam kehidupan. Melalui hal ini, saudara, seharusnya ini menjadi pengingatan bagi kita. Sekalipun kita rajin beribadah, gak pernah terlambat, saudara, tepat waktu, ikut doa puasa, ikut kebaktian doa, ikut setiap kegiatan dalam gereja, tapi pergumulan hidup itu tetap ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhan izinkan, saudara. Tapi semakin banyak pergumulan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita lebih banyak lagi melihat tangan penyertaan Tuhan. Saya senang sekali ya, saudara, sebetulnya dengan lagu sebelum firman Tuhan tadi. Itu adalah lagu yang sangat melegakan, menenangkan, saudara. Karena di situ dikatakan, walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, tetapi perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita semuanya lancar-lancar aja, baik-baik aja, saudara, rasanya sulit untuk melihat pertolongan tangan Tuhan. Atau perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Tetapi, saudara, sama seperti kehidupan kita. Kehidupan Ishak pun bisa dikatakan kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Pergumulan Ishak itu gak berhenti sampai di kelaparan, saudara. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini selanjutnya, kita akan melihat bahwa Ishak kemudian bukan sekedar
merasakan kelaparan, tetapi juga ketakutan, saudara. Ketika dia bergeser ke Gerar, di mana tempat, di mana Tuhan pimpin. Di dalam firman Tuhan katakan, Tuhan melarang dia untuk pergi ke Mesir. Artinya apa, saudara? Kemungkinan Ishak itu dalam pikirannya sudah berpikir, aku pergi ke Mesir aja. Kenapa? Mesir itu adalah lambang, bisa dikatakan kemakmuran pada waktu itu. Di mana berlimpah-limpah sumber makanan, berlimpah-limpah dengan teknologi dan lain sebagainya pada masa itu, saudara. Sehingga sangat wajar bagi satu orang yang ada dalam bencana kelaparan untuk pergi ke Mesir. Dengan tujuan apa? Sangat mudah, saudara, sebetulnya untuk mencari apa yang namanya berkat Tuhan itu. Tetapi Tuhan berkata apa? Dia memimpin Ishak untuk pergi ke Gerar. Hanya bergeser sedikit dari Beersheba tempat dia dan Abraham tinggal, kemudian bergeser sedikit ke Gerar. Yang artinya apa, saudara? Di Gerar pun sebetulnya terjadi kelaparan itu. Mungkin tidak separah apa yang terjadi di Beersheba, saudara, tetapi kelaparan itu juga terjadi. Jadi Tuhan berkata, Tuhan, aku mau pergi ke tempat yang lebih enak buat hidupku. Enggak, aku mau kasih tahu kamu tempat yang suatu saat nanti aku akan berikan kepada kamu. Gerar pada waktu itu belum di tengah-tengah Kanaan, saudara, masih di pinggiran. Tetapi nanti ketika bangsa Israel itu sudah menempati tanah perjanjian itu, wilayah Gerar itu sebetulnya ada wilayah bangsa Israel atau wilayah Kanaan juga. Sehingga ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Bapak saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita harapkan? Tuhan, aku gak tahu pergumulan hidup yang sedang terjadi dalam kehidupanku. Sulit mungkin dalam pekerjaan, sulit dalam ekonomi, mungkin kehilangan orang yang dikasihi dan lain sebagainya. Ketika kita berdoa dengan Tuhan, mungkin jawaban Tuhan bukan, ya besok hari Minggu ya akan ada berkat. Bukan, saudara. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita tetap tinggal di tengah-tengah masalah itu. Untuk apa, saudara? Melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi, saudara, kita lihat. Ishak itu diberkati Tuhan. Bahkan dikatakan firman Tuhan tadi yang kita baca bersama-sama ya. Dia itu menjadi kaya, saudara. Bukan cuma kaya, menjadi sangat kaya. Bahkan dikatakan kaya itu 3 kali, saudara. Artinya apa? Ini penekanan, gambaran kekayaan yang tidak ternilai, saudara. Di dalam bagian firman Tuhan ini artinya begitu besar sampai tidak bisa dibayangkan. Sampai penulis pada masa itu, saudara, harus mengulangnya 3 kali. Di tengah-tengah kelaparan itu, saudara, Tuhan bisa mampu memberkati Ishak. Bagian kedua, saudara, Ishak itu takut karena istrinya. Ini mengulang ya, saudara, apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Kenapa, saudara? Kalau kita membaca kitab Kejadian akan berulang-ulang terus kisahnya tentang janji Allah. Jika kita membaca kisah Abraham, Ishak dan Yakub, kita akan menemukan bahwa ada suatu kesamaan antara satu kisah dengan kisah yang lain atau pengulangan yang menunjukkan bagaimana Allah tetap setia untuk menepati janjinya. Bahkan, saudara, kalau saudara membaca dalam kitab Keluaran 2 ayat 24 sampai 25 berkata seperti ini. Allah mendengar mereka siapa? Bangsa Israel tuh, saudara, yang mengerang kepada Tuhan tentang perbudakan yang mereka rasakan di Mesir. Mereka mengerang lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, bahkan ketika kitab Keluaran yang berbicara tentang bagaimana mereka keluar dari Mesir dan penunjukan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk dalam tanah perjanjian, saudara. Landasannya adalah satu, janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kita akan melihat, saudara, kalau kita belajar bersama-sama pasti pesannya akan sama. Janji Tuhan, penyertaan Tuhan, Tuhan pasti mengenapi janjinya dan lain sebagainya. Dan bagi Ishak, saudara, pergumulan hidup adalah bukan pergumulan yang mudah. Kelaparan, rasa takut ketika masuk ke dalam tempat yang baru, saudara. Bahkan sampai dia harus berkata bahwa Ribka ini adalah adiknya. Ini total bohong, saudara ya. Kenapa? Karena kalau Sarah, Abraham itu masih bilang ini adikku. Masih ada setengah kebenaran, saudara. Kenapa? Karena memang secara silsilah itu adalah adiknya. Tapi Ribka memang secara silsilah memang ada hubungan, saudara. Tapi hubungannya sangat jauh. Gitu ya. Jadi tidak bisa dikatakan ini adalah adik daripada Ishak. Tapi dia melakukan kesalahan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, saudara. Gambaran firman Tuhan ini sebetulnya menggambarkan juga. Mungkin kita sering dengar ya, saudara ya, istilah like fathers, like son. Artinya apa, saudara?
Seringkali anak itu melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tuanya, saudara. Maka itu kita harus berhati-hati ketika kita mau melakukan segala sesuatu. Misalnya saudara ya, di rumah lagi siap-siap mau ke gereja. Aduh, tinggal 5 menit lagi nih, kita jalan ke gereja 15 menit. Berarti pasti akan telat 10 menit saudara ya. Terus kemudian kita berkata begini, ada anak-anak, udah gak apa-apa santai aja, orang ke gereja telat, gak ada ceklock. Ya gitu kan, gak ada ceklock saudara ya, gak akan kena SP1, SP2, SP3. Kalau di Indonesia kita terlambat sekali, ada SP1, terlambat 2 kali SP2, terlambat 3 kali SP3 gitu ya. Di gereja gak ada. Kemudian kita mengatakan itu di depan anak kita saudara. Jangan kaget ketika nanti dia dewasa, terus kemudian berkata, udah gak apa-apa terlambat ke gereja. Toh orang tuaku juga begitu kok, gak masalah, gak dihukum Tuhan, tetap diberkati Tuhan dan lain sebagainya saudara. Kita harus berhati-hati ketika kita, dalam kehidupan kita, kita melakukan segala sesuatu. Karena itu bisa menjadi contoh bagi anak kita. Dan ini saudara, mungkin pada waktu itu, pakai kejadian itu, Ishak belum ada saudara sebetulnya. Tapi saya yakin dan percaya mungkin di dalam kisah kehidupannya, Abraham juga pernah bercerita kepada Ishak. Dan Ishak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan gambaran ini juga adalah gambaran saudara yang sama seperti Abraham. Ada keraguan kepada Tuhan. Apakah dia mampu melepaskan aku dari pergumulan, dari rasa takut dan lain sebagainya. Pergumulan gak sampai berhenti sampai di sana saudara. Kita melihat lagi ya, ketika Ishak diberkati Tuhan begitu luar biasa. Kemudian ada rasa cemburu dari orang-orang Filistin. Akhirnya apa saudara? Itu sumur-sumur yang udah dibuka oleh Abraham kemudian ditutup. Kalau kita membaca di dalam tafsiran-tafsiran atau buku survei-survei perjanjian lama, saudara, kita melihat bahwa gambaran sumur, saudara, kalau ada orang di sana ya, diceritakan sedang membuat sumur, menggali sumur, itu adalah sebetulnya mereka sedang mencoba untuk mengklaim bahwa tanah atau lokasi itu adalah authority atau daerah kita, atau otoritas kita, ada wilayah milik kita, saudara. Dengan kata lain, ketika orang-orang Filistin itu iri dengan Abraham dan Ishak, saudara, dia menutup. Artinya apa? Dia menghilangkan, bisa dikatakan, klaim-klaim kepemilikan atas tanah itu. Saudara, kalau hari ini mungkin ada sertifikat tanah ya. Selama yang pegang sertifikat dia punya kekuatan, saudara. Selama itu tercatat ada kekuatan. Pada waktu itu nggak ada, saudara. Tandanya dengan apa? Sumur. Maka itu kenapa orang-orang pada waktu itu memberikan sumur itu nama. Kalau zaman sekarang, siapa yang bikin sumur? Oke, kamu kasih nama bagus. Saudara ya. Bikin sumur kasih nama bagus. Aku kasih nama melimpah gitu saudara. Kenapa? Karena itu klaim bahwa wilayah itu ada teritoriku. Milik kita, milikku. Ketika ada orang berkata bahwa sumur itu ditutup, artinya apa? Menghilangkan bukti bahwa itu ada kepemilikan daripada Abraham. Dia hilangkan semua saudara. Dan yang menarik saudara, Isa ini tetap berusaha terus menggali. Bukan pergumulan sekali lagi tidak berhenti sampai di sana saudara. Ketika dia menggali yang baru, orang Filistin merebut saudara. Mempertikaikan, firman Tuhan memang gak dikatakan saudara bahwa kemudian sumur itu diambil oleh orang lain. Tetapi beberapa penafsir percaya bahwa ketika pertikaian itu terjadi, Ishak memilih untuk merelakannya. Bayangkan saudara ya, dia punya kekuatan sebetulnya. Karena firman Tuhan katakan bahwa dia adalah orang yang sangat kaya, yang berkuasa. Bahkan Raja Gerar pun atau Raja orang Filistin, Abimelek, ini adalah Abimelek yang berbeda saudara ya dengan Abimelek yang ada di zaman Abraham karena jaraknya 80 tahun. Gitu ya. Mereka takut sampai menyuruh dia untuk pergi keluar saudara. Tapi ketika dia menggali sumur, terus kemudian sumur itu menghasilkan air, kemudian ada orang Filistin mengklaim bahwa ini milikku. Ishak itu merelakannya. Merelakan sampai tempat di mana dia menggali sumur yang disebut Rehobot itu. Terus kemudian dikatakan di sana tidak ada lagi pertikaian atau perebutan sumur itu saudara. Disitulah kita melihat bahwa ada Ishak yang begitu setia melihat janji Allah dalam kehidupannya. Ini adalah perjalanan hidup yang singkat saudara ya. Kalau kita lihat Abraham jatuh bangun sampai dia benar-benar setelah janji Allah digenapi itu dia benar-benar menjadi pribadi yang kuat. Dan di sini saudara di kisah yang singkat hanya 34-35 pasal ini saudara kita bisa melihat rasa ragu itu
yang dimiliki oleh Ishak kemudian berbalik menjadi rasa percaya kepada Tuhan. Terbukti dari apa? Dia mengizinkan sumur-sumur yang dia gali, saudara, mungkin lewat perjuangan yang begitu susah, karena kehidupan bangsa Israel itu bisa dikatakan ada posisi di tengah-tengah gurun juga. Tidak sulit mencari air, apalagi dikatakan di sana sedang bencana kelaparan. Kelaparan yang terjadi, saudara, bukan karena pada zaman itu, saudara, bukan karena bangsanya tidak kemudian swasembada pangan, menjaga stok pangan dan lain sebagainya, tetapi karena tidak ada air. Artinya apa, saudara? Pada masa itu sulit sekali mencari tempat di mana ketika kita menggalinya ada air yang keluar. Tetapi berkali-kali ketika air itu keluar, diklaim itu punyaku sama bangsa Filistin. Tapi Ishak berkata, silakan ambil sampai tempat yang memang dia percaya ditunjukkan oleh Tuhan bagi kehidupannya. Dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa belajar apa, saudara? Yang pertama, yang adalah God's oasis for our life. Tuhan adalah oasis dalam kehidupan kita yang mampu membuat kita bisa melewati gurun-gurun kehidupan itu. Bapak saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini ada bagian yang sangat menarik, saudara ya. Ini saudara, Tuhan menyertai Ishak itu dikatakan di dalam bagian firman Tuhan yang kecil ini 3 tenses. Past, present, and future, saudara. Di dalam pas ayat ke-28 dikatakan, the Lord has been with you. Dikatakan oleh Abimelek, saudara, Tuhan telah menyertai engkau. Lalu kemudian di ayat 24, ada janji Tuhan sendiri bahwa I am with you. Dan di awal, saudara, ketika pergumulan itu datang, sebelum Ishak melangkah lebih jauh ke Gerar, Tuhan berkata, I will be with you and bless you. Bayangin Bapak saudara ya, dalam satu firman Tuhan yang singkat ini kalau kita membaca lebih dalam kita menemukan, mungkin dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas saudara ya, dalam bahasa Inggris lebih jelas, dalam bahasa aslinya lebih jelas bahwa Tuhan itu menyertai Ishak, bukan sekedar penyertaan yang ya udah aku akan menyertai kamu pada saat kelaparan, musim kelaparan ini aja, enggak saudara. Setiap musim kehidupan kita Tuhan memelihara kita, menyertai kita. In the past, in the present, and in the future. Dia akan selalu tetap bersama dengan kita, saudara, sebagai oasis kehidupan kita. Sehingga ketika kita menyadari bagian firman Tuhan ini, seharusnya menyadarkan kita, saudara, bahwa kita punya Allah yang tetap setia setiap musim kehidupan kita. Apapun itu, saudara. Firman Tuhan, Tremper Longman, buku tafsirnya yang saya gunakan, saudara, untuk bagian firman Tuhan ini menuliskan seperti ini, saudara. Some people try to protect themselves by amassing money and power, but we have already seen that doesn't work. What can give us peace to live in a dangerous present as we face an uncertain future? Only the knowledge that God has been with us, is with us, and will be with us, saudara. Dalam kehidupan kita terkadang ada momen di mana kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi, saudara. Sebagian daripada kita berkata, kita kumpulin uang sebanyak-banyaknya, tabung sebanyak-banyaknya, deposito sebanyak-banyaknya, sehingga ketika permasalahan kehidupan itu terjadi, kita udah punya cadangan. Atau kita kumpulin rekan-rekan, orang-orang yang baik, yang kita kenal, yang kemudian punya kekuasaan, supaya ketika ada masalah, saudara, kita bisa mengandalkan dia. Tapi firman Tuhan membuktikan, saudara ya, Raja Abimelek sendiri, saudara ya, sampai merasa takut kepada Ishak. Lebih jauh, saudara, kalau kita melihat kehidupan Raja Daud, saudara, kita melihat dia adalah tokoh yang begitu luar biasa, diberkati Tuhan, disertai Tuhan luar biasa. Walaupun di dalam kehidupannya tetap ada pergumulan ya, saudara ya. Dia adalah raja, kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam firman Tuhan, sangat sedikit dicatat tentang kegagalan dari Raja Daud, saudara. Raja-raja yang lain berkali-kali tulis kekalahannya. Tetapi Daud ini sedikit, dan bisa dikatakan kekalahan yang diderita itu bukan kekalahan mutlak. Hanya sementara, saudara. Dia mundur sementara, kemudian maju lagi dan menang. Kekuatannya luar biasa, saudara. Kekuatannya luar biasa. Dia bisa membangun Yerusalem yang begitu luar biasa dengan temboknya yang kokoh. Bahkan di zamannya, saudara ya,
Yehuda dan Israel itu bersatu menjadi kekuatan yang menakutkan, saudara. Sebagai raja juga kekayaannya tidak tanggung-tanggung, saudara, melimpah-limpah. Bahkan Salomo yang mewarisinya juga digambarkan sebagai raja yang begitu kaya dan luar biasa. Tetapi apa, saudara? Apakah kehidupan daripada Daud ini lepas dari permasalahan? Enggak, saudara. Dia dikejar-kejar, dia bahkan sempat melarikan diri. Dikejar oleh anaknya sendiri, Absalom, saudara. Maka itu dalam firman Tuhan yang saya senang sekali, saudara. Di dalam Mazmur 62 ayat 3 dia katakan seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Lebih lanjut di ayat ketiga dikatakan, hanya dia gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bagi orang, saudara, yang mungkin gak punya kekuatan, gak punya kekayaan dan lain sebagainya, wajar kita berkata bahwa oh iya, Tuhan adalah kota bentengku, perlindunganku dan lain sebagainya. Tetapi Daud, saudara, dia adalah raja yang luar biasa, yang punya begitu banyak pasukan yang kuat. Tembok Yerusalem yang begitu tebal dan kuat, kekayaan yang tidak ada habisnya, saudara. Tetapi dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan dekat kekayaanku aku tenang. Bukan dekat dengan pasukanku, prajuritku aku tenang. Tetapi dekat Allah saja aku tenang. Dia kota bentengku, perlindunganku, sumber keselamatanku, saudara. Maka itu saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian, apapun pergumulan Bapak saudara sekalian yang ada terjadi di hari ini, saudara, atau di masa depan, Tuhan tetap ada di sana. Dan kalau saudara ingin merasakan ketenangan itu, dekatlah dengan Allah, saudara. Dia adalah oase kehidupan kita. Dia adalah oase kehidupan kita. Jauh daripada Tuhan mungkin kita akan semakin hopeless, saudara. Dengan segala pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita merasakan ketenangan. Dan orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati, saudara. Seperti Daud, dia begitu kuat, punya track record yang baik dalam pertempuran, membangun Israel menjadi bangsa yang kuat, punya tembok pertahanan yang kuat, punya istana yang megah, dengan pasukan yang luar biasa. Tapi dia katakan sekali lagi, rasa tenang sesungguhnya dia hanya bisa temukan ketika dia dekat dengan Allah saja. Demikian juga dengan kehidupan Ishak, saudara. Ia adalah pribadi yang rendah hati juga. Ia menghindari konflik dengan orang lain. Dia mengizinkan bahwa sumur yang digali itu mungkin dengan susah payah diambil. Dia gak mengandalkan kekayaannya, saudara, tapi mengandalkan Tuhan. Dan dia tahu betul hanya Tuhan yang mau memberkati dan ketika berkat Allah atau pertolongan Allah itu turun, tidak ada satupun yang mampu mengusik atau menutup apa yang sudah dia terima, saudara. Itu juga terlihat dari pada akhir kisahnya, saudara, dikatakan bahwa setelah berkat-berkat Tuhan, setelah pertolongan Tuhan itu, dia datang kepada Tuhan untuk apa? Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saudara. Orang-orang yang merasa bahwa dia diberkati Tuhan dan mengandalkan Tuhan, pasti tercermin juga dari sikap hidupnya yang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena dia tahu sumber segala sesuatu hanyalah Tuhan saja. Ini bisa kita pelajari dari kehidupan Daud, juga Ishak, saudara. Elizabeth Elliot, saudara, ya, seorang penulis, wanita penulis buku rohani begitu banyak dan pelayan ministry begitu menuliskan seperti ini dalam sebuah bukunya. When the words feel uncertain, God's promises offer stability and peace like unshakable fortress. Ini adalah gambaran yang luar biasa, saudara, ya. Ketika dunia itu terlihat tidak menentu, gak jelas, saudara, tetapi janji-janji Allah. Dan saya yakin juga penyertaan Allah itu memberikan kita stability dan kedamaian seperti tembok atau benteng yang tidak tergoyahkan, saudara. Ini adalah gambaran yang luar biasa. Jadi kepada siapa, saudara, kita harus datang ketika pergumulan itu datang? Saya gak tahu, saudara, mungkin setiap kita datang ke tempat ini, sebelum masuk ke dalam ruangan ini, kita merasa bahwa ada pergumulan dalam kehidupan. Aku butuh ini Tuhan, aku butuh itu. Aku gak tahu nanti masa depan, sebulan ke depan apa yang terjadi dalam kehidupanku. Apa yang terjadi dalam hidupku ketika orang yang kukasihi hilang dalam kehidupanku.
Tetapi ingatlah bahwa saudara, sekalipun saudara ada di dalam gurun kehidupan itu, Allah sebagai oase di tengah gurun itu akan selalu ada bagi kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan saudara? Kalau kita membaca firman Tuhan, kebanyakan firman Tuhan, ketika Tuhan memberkati seseorang, ketika Tuhan memulihkan kehidupan seseorang, ketika Tuhan menyembuhkan dan mujizat itu terjadi bukan untuk keuntungan satu pribadi saja saudara ya, tapi untuk orang lain juga. Kita beberapa kali membaca ya, ketika orang buta disembuhkan, dia kemudian pergi keluar memberitakan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka itu saya katakan, saya nggak janjian nih tadi dengan Pak David ya, tapi lagu tadi betul-betul menggambarkan kisah ini juga saudara, bahwa di akhir atau di bagian ref dikatakan, Yesus engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya akan kunyatakan besar setiamu Tuhan di dalam hidupku. Orang yang sudah berkati Tuhan saudara gak mungkin menyimpan berkat-berkat Tuhan itu sendiri. Dia akan mengalir keluar sampai dikatakan seperti lagu itu, kunyatakan besar setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan bagi kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Pernah gak kita menyatakan besar setia Tuhan itu dalam kehidupan kita? Kepada orang-orang sekitar kita, kepada orang-orang yang kita kasih, atau kita menyimpan untuk diri kita sendiri saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan gak pengen kita bisa menyimpan semua itu untuk diri kita sendiri. Itu terlihat juga dalam kisah ini saudara. Yang pertama, tadi saya sudah katakan ya, Ishak merelakan apa yang kemungkinan susah untuk didapat itu untuk orang lain saudara. Karena apa? Dia tahu berkat itu dari Tuhan. Kalau berkat ini diambil orang lain, mungkin itu adalah bukan berkat yang Tuhan ingin berikan kepada Ishak. Dia menanti dengan setia menggali saudara ya. Karena berkat Tuhan itu kadang gak datang seperti durian jatuh gitu ya saudara. Kita harus berusaha dan sampai usaha kita dan Tuhan katakan ini berkat buat kamu. Dia mau jadi berkat bagi orang lain. Bukan cuma di situ saudara. Ketika firman Tuhan katakan dia semakin kaya, semakin kuat, dan Raja Gerar, Abimelek saudara menjadi takut. Abimelek datengin Ishak. Dan dia berkata, mau gak kamu bikin perjanjian sama aku? Kita bersumpah-sumpahan yuk. Buat apa? Supaya someday kamu gak nyerang aku. Itu gambaran saudara bahwa Abimelek ini takut dengan kekuatan, kekayaan, dan pengaruh yang dimiliki oleh Ishak. Dan bagi orang-orang yang diberkati Tuhan dan merasa bahwa berkat ini datang dari Tuhan, mereka gak akan bilang, no, sorry. Ini berkat daripada Tuhan, kamu berani macam-macam, habis. Enggak saudara. Tapi yang dilakukan apa? Dia katakan, ya dia menyambut dengan jamuan saudara. Setelah itu dia bersumpah-sumpahan. Nah menarik saudara, bersumpah-sumpahan. Sumpah ya, gue gak mau nyerang lu. Iya gue juga sumpah gak mau nyerang lu. Mungkin seru saudara kalau kita lihat ya. Karena di situ katakan pagi-pagi mereka keluar dan bersumpah-sumpahan. Gitu ya. Bukan karena Ishak lemah. Bukan karena Ishak gak punya apa-apa. Karena dia tahu segala sesuatu daripada Tuhan, dia juga harus jadi berkat bagi orang lain saudara. Dengan cara apa? Menjamin dia tidak akan pernah mengusik Gerar dan menghancurkan mereka. Walaupun memang kalau kita lihat saudara ya, ini pada zaman Musa ya, pada zaman setelahnya Filistin itu menjadi biang kerok bagi bangsa Israel. Tapi pada masa itu saudara, Ishak itu pernah berjanji bahwa mereka tidak akan mengusik. Roy Bennett saudara, Roy Bennett itu seorang penulis buku-buku teologi, penulis buku Kristen. Dalam satu bukunya The Light in the Heart, dia tuliskan seperti ini. Don't just count on your blessing, be the blessing other people count on. More smiling, less worrying. More compassion, less judgment. More love, less hate. Gampang saudara yang mungkin kita bisa lakukan ya. Ini adalah bentuk secara praktikal bagaimana kita bisa melakukannya. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah berkati dan kita juga harus menjadi berkat juga bagi orang. Di mana orang itu bisa mengandalkan kita saudara. Tahukah saudara-saudara apakah pergumulan terbesar dalam kehidupan kita? Ada yang tahu Bapak Saudara? Apa pergumulan terbesar dalam kehidupan kita? Pergumulan materi itu adalah hal yang kecil saudara.
Pergumulan kita dengan sakit penyakit itu adalah hal yang sederhana. Pergumulan kita, kehilangan orang yang kita kasihi, saudara, mungkin lebih besar daripada yang lain, tapi itu juga hal yang sederhana. Pergumulan terbesar kita, saudara, adalah dosa. Manusia itu berusaha sedemikian rupa untuk melepaskan hidupnya dari dosa. Tapi gak bisa, saudara. Pergumulan terbesar kita adalah perusaknya relasi antara kita dengan Tuhan. Gak mungkin kita bisa perbaiki dengan apapun, saudara. Harta yang begitu banyak, kekuasaan yang kita punya, gak akan bisa tuh, saudara, untuk kita pakai untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Sehingga ini adalah menjadi permasalahan terbesar dalam kehidupan kita. Dan bagaimana, saudara, kita melihat Yesus sudah menjadi oasis terbaik dalam kehidupan kita. Banyak orang yang membutuhkan Yesus juga, saudara. Dan Yesus menjadi pergumulan terbesar dalam kebutuhan hidup dari orang-orang yang lain yang belum mengenal Tuhan. Ini jadi pertanyaan bagi kita adalah, pernahkah kita, saudara, mengarahkan mereka kepada Yesus? Mengarahkan mereka kepada Yesus. Kita yang tadinya tidak mungkin bisa lepas dari dosa, kita dikatakan sebagai hamba dosa, terus kemudian kita dikatakan punya relasi yang rusak dengan Allah yang tidak mungkin dipulihkan dengan kekuatan kita sendiri. Dan juga sudah ada hukuman kekal yang menanti kita di dalam kehidupan. Tetapi Allah sudah menggantikannya dengan sesuatu yang luar biasa. Anaknya sendiri sudah dikorbankan untuk apa? Menjadi oase. Padang gurun kehidupan kita yang hopeless, gak ada harapan, gak ada pertolongan. Tetapi ketika Tuhan datang ke dalam dunia, menjadi manusia, menebus dosa kita, itu menjadi oase kehidupan kita, melegakan kehidupan kita, menjadi pengharapan dan membawa hidup bagi kehidupan kita. Ini jadi pertanyaan, sadarkah bahwa saudara, bahwa orang-orang di luar sana yang belum mengenal kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, tetangga kita juga membutuhkan kasih Tuhan itu. Maka itu firman Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat 19-20 seperti ini. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sama saudara, kita yang sudah diberkati Tuhan dipanggil untuk kita menjadi berkat bagi orang lain dengan cara apa? Menceritakan kebaikan Tuhan. Menyatakan bukti setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan penyertaan Tuhan yang sama yang diberikan kepada Ishak juga diberikan kepada kita, saudara. Penyertaan sampai akhir zaman, saudara. Mungkin saya akan menutup dengan sebuah kisah, saudara, yang mungkin Bapak Saudara pernah mendengar juga ya. Ada seorang pemain biola yang terkenal. Kalau Bapak Saudara googling gitu ya, dia juga menciptakan simfoni-simfoni yang indah. Itu yang namanya Fritz Kreisler, saudara. Dalam satu masa kehidupannya, dia adalah pemain biola yang bisa dikatakan pada waktu itu, saudara, pada zaman itu pemain-pemain musik, pemain-pemain alat musik yang terkenal, mereka punya kekayaan yang luar biasa. Kenapa? Mereka bisa manggung di mana-mana, konser di mana-mana, diundang di mana-mana, dan bisa mengumpulkan pundi-pundi yang luar biasa. Tetapi Fritz Kreisler ini berbeda dengan para musisi yang lain, saudara. Setiap kali dia selesai manggung, setiap kali dia selesai konser, uang hasilnya dia hanya ambil sedikit untuk keperluan hidup sehari-hari, saudara. Sisanya apa? Dia sumbangkan kepada orang-orang yang gak mampu, yang membutuhkan. Sampai satu kesempatan di dalam perjalanannya ketika dia akan konser, saudara, dia melihat di satu toko itu sebuah biola yang indah, saudara. Biola yang begitu bagus. Tetapi ketika dia masuk, dia bertanya harganya. Dia tidak bisa mampu membelinya, bukan karena nggak bisa afford atau nggak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu, saudara, tetapi karena dia nggak pernah menyimpan uang untuk dirinya sendiri. Dan dia berkata, oke, mulai hari ini setiap konser-konser yang ada, kegiatan-kegiatan yang ada, aku akan kumpulkan uang itu untuk membeli biola yang indah itu. Satu ketika, saudara, sampai satu ketika uang yang dikumpulkan itu sudah cukup untuk membeli biola tersebut. Dia datang kepada toko yang menjual biola yang indah itu, saudara. Tetapi ketika dia datang, dia terkejut bahwa biola itu sudah terjual kepada seorang kolektor alat-alat musik, saudara, seorang kolektor alat musik.
Dan kecewa ketika dia mau keluar, dia kembali lagi kepada penjual ini, dia katakan, boleh gak saya tahu alamat di mana tempat pemilik biola ini? Mungkin saya akan mencoba membeli dari dirinya. Gitu ya. Kemudian singkat cerita, Kaisler tahu di mana orang yang membeli biola tersebut. Dia pergi ke rumah kolektor tersebut, dia ketuk pintunya. Dan orang itu saudara mengenal Kaisler sebagai orang yang ahli di dalam bermain biola. Dia katakan gini, Pak, beberapa waktu yang lalu saya melihat ada sebuah biola yang indah. Dan saya mengumpulkan uang untuk bisa membeli biola tersebut. Dan saya mendapatkan informasi dari toko tersebut bahwa Bapak yang membelinya untuk dikoleksi. Bolehkah saya membeli biola tersebut dari Bapak? Bapak itu mengatakan seperti ini. Enggak, tidak, biola ini tidak akan kujual, dikatakan. Dia katakan di dalam kisah itu dikatakan seperti ini. Biola tersebut akan terus tersimpan rapi di dalam lemari koleksi saya, saudara. Dari situ Kaisler merasa kecewa, saudara. Biola yang diimpi-impikan, yang dia menabung untuk bisa membelinya, tapi kemudian tidak bisa dapat. Kemudian sebelum dia pulang, dia katakan seperti ini, saudara, kepada Bapak itu. Pak, boleh gak ya sebelum pulang saya boleh sekali aja memainkan biola yang indah itu. Sebelum dia disimpan di dalam kesunyian, katanya. Kemudian dia berkata, oke, Pak Kaisler, Anda boleh memainkannya. Kemudian dipinjamkanlah biola itu, saudara, kepada Kaisler. Dia bermain biola dan dari biola itu keluar lantunan musik yang begitu indah, saudara. Ketika pemilik dari biola ini mendengar lantunan suara yang begitu indah, dia katakan seperti ini. Saya tidak berhak menyimpan biola itu bagi diri saya sendiri, katanya. Biola ini milik Anda, Pak Kaisler, bawalah dan biarlah semua orang mendengar alunan musik darinya. Saudara, dalam kehidupan kita sama ya. Ada sesuatu yang tidak bisa kita dapat dengan kehidupan kita sendiri. Dan itu ada di dalam kehidupan kita, saudara. Ada di dalam hati kita. Jadi pertanyaan, apakah kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, oasis hidup itu yang sudah dalam hati kita mau simpan begitu rapat di dalam lemari hati kita. Atau kita mau bagikan, sharingkan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Dan mereka yang mendengarkan kehidupan kita, kesaksian kita, mereka memuliakan nama Tuhan. Ingat Bapak Saudara, penyertaan Tuhan bagi kita dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan, Tuhan juga sudah berikan bagi kita. Yang jadi pertanyaan bagi kita, maukah kita? Sama seperti Ishak menjadi berkat juga bagi orang lain. Sehingga mereka yang melihat kehidupan kita bisa menyatakan bahwa ada kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami ucap syukur Tuhan. Satu hari lagi Engkau boleh memberikan kami sebuah kisah yang begitu luar biasa. Dari anak-Mu yang Kau kasih, Ishak Tuhan. Yang Kau telah tebus, yang Kau telah berikan janji penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Hari ini ya Bapa, kami mau bersama-sama mengatakan kepada Engkau bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang rindu ya Bapa, untuk merasakan oase kehidupan itu di dalam kehidupan kami. Untuk setiap pergumulan yang kami hadapi ya Bapa, kami percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan izinkan kami Tuhan boleh mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Dan izinkan kami Tuhan ketika kami sudah menerima keselamatan dan berkat-berkat Tuhan itu. Kami gak menyimpannya sendiri. Kami gak mau jadi orang yang egois Tuhan. Tetapi kamu mengalirkan berkat Tuhan itu kepada orang lain. Sehingga mereka yang melihat kehidupan kami juga merasakan lantunan nada yang indah dari kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus. Karena kami percaya ya Bapa, dengan kekuatan kami sendiri kami gak mampu. Tetapi ketika Tuhan bersama dengan kami mampu melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Kiranya firman Tuhan yang sudah ditaburkan ini terus boleh bertumbuh dalam hati kami. Berbuah dan buahnya boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Sehingga mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.